Sayangnya kita tidak ada kesadaran berdemokrasi seperti itu yang dicontohkan oleh presiden. Jadi kalau saya jadi presiden, yang pertama saya mau lakukan, benahi dulu partai politik. Semua masalah bersumber di partai politik. Partai politik kita itu dalam bahasa saya, Bang, bukan partai politik. Namanya saja partai politik, tapi ini perusahaan keluarga yang dinamakan partai politik. Itu sebabnya partai itu tidak pernah bekerja untuk para pemilih. Karena konsep pemilu kita kan agak aneh ya. Kita berhak memilih, tapi yang memecat ketua partai. Oke, Bung Ferry ya. Kalau Bung Ferry, saya ingin terpaksa ngomong tentang pemerintahan ya, Presiden Jokowi. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan harusnya presiden netral, bukan independen. Kalau independen kan kemampuan untuk bersikap. Terserah kita dong, mau A, mau B, mau C, itu independen. Kita nggak dibayar dong sebagai orang yang independen. Tapi kalau pemerintah nggak independen dong, dia harus netral. Jadi tidak A, tidak B. Kalau seandainya yang berkompetisi A dan B kan. Tapi ada kesan bahwa Presiden Jokowi nggak mau ngambil option itu, ya, untuk to be netral, to be jadi netral person, tidak berpihak. Kalau Bung Ferry jadi Presiden Jokowi, apa yang harus dilakukan? Saya potensi juga ya, rambutnya tidak putih soalnya. Ya, tapi kan kelihatan mukanya berkerut. Bahkan berkerut semua nih kan. Sampai pipi pun ada kerutan. Jadi apa ya kalau jadi presiden? Atau gini lah, saya mau jawab. Saya skeptis, ya kan, bahwa yang namanya pemilu ini pasti curang. Dan saya menganggap sumber kecurangan itu pasti kekuasaan, kan begitu? Salah satu sumber utamanya ya, the main source of kecurangan itu. Nah, Anda penguasa, Anda apa yang Anda pilih untuk kebaikan Anda dan kebaikan masyarakat? Dua-duanya harus berkompromi. Secara konsep tidak ada masalah presiden dukung calon tertentu. Ada konsepnya. Ya. Sepanjang kalau dia memang bagian dari partai politik, dia mendukung calon pilihan partai politiknya. Ya. Tapi kan Presiden Jokowi punya pandangan lain. Dia bukan sepenuhnya kader partai yang menjalankan tugas partai. Ya. Dia punya kepentingan dengan partai dan menjalankan juga mungkin kepentingan dirinya sendiri. Nah, kalau dia mendukung partai dengan sistem demokrasi internal di partai, itu malah bagus. Ya. Dia menunjukkan sikapnya, tidak membohongi publik seolah-olah netral, tapi malah di dalam main. Nah, yang tidak boleh itu jalannya pemerintahan dimanfaatkan untuk kepentingan pilihan presiden. Misalnya program itu untuk kepentingan calon yang didukung presiden tidak boleh. Dan itu sebabnya kita ada lembaga-lembaga yang mengawasi itu. Misalnya BPK kalau programnya bermain, maka akan ada laporan keberpihakan presiden. Nah, sayangnya kita tidak ada kesadaran berdemokrasi seperti itu yang dicontohkan oleh presiden. Jadi kalau saya jadi presiden, yang pertama saya mau lakukan, benahi dulu partai politik. Semua masalah bersumber
di partai politik. Hmm. Partai politik kita itu dalam bahasa saya, Bang, bukan partai politik. Ya. Namanya saja partai politik, tapi ini perusahaan keluarga yang dinamakan partai politik. Oke. Ya, dibenahi dulu, betul-betul ada demokrasi internal, kader punya kesadaran bersama sebagai kader partai, sehingga berjalan baik, nanti isi parlemen kita, calon kepala daerah kita, calon presiden kita baik. Nah, pertanyaan lanjutan saya kepada Bang Refli, kalau saya jadi presiden, Abang milih saya enggak? Kalau sudah jadi presiden, kenapa harus dipilih lagi? Kan udah jadi periode presiden. kedua. Kan semua presiden itu tergoda memperpanjang jabatannya, kan Bang. sudah 2 periode kan? Ingat, tergoda masa jabatan, setelah 2 periode, ingin 3 periode, Ya, kalau terjadi sindrom Franklin Delano Roosevelt. Kalau sudah jadi presiden nggak usah dipilih lagi. Apa dipilih lagi? Maksudnya kalau mau jadi Dia ini saya tahu ujungnya. Kalau saya jadi presiden, dia mau jadi menteri apa enggak? Jadi kalau jadi presiden, kalau untuk periode kedua masih dipertimbangkan. Kalau periode ketiga sudah pasti nggak dipertimbangkan ya. Untuk saya pilih. Kita juga memperhatikan partai tidak ada perkembangan, partai kita masih didominasi oleh keluarga. Ya. Itu tadi penyelenggara sudah selesai ya. Masih banyak, cuman yang intinya itu ya. Sekarang kita bicara tentang peserta. Peserta lagi. Peserta yang kemudian katakanlah bagi saya tidak berkomitmen untuk kepentingan demokrasi substansial, di mana relasi antara pemilih dan orang yang dipilih betul-betul terbangun dengan baik. Kartu keluarga semua. Isinya kartu keluarga. Bercandanya geng Refli Harun waktu saya masih muda, ada 4 perda katanya. Perda pertama itu pertalian daerah, asal satu kampung dia bau-bau rendang maju tuh kalau ketua partainya menang gitu ya. Pertalian kedua, perda kedua itu pertalian dakwah, satu organisasi begitu ya, masuk begitu ya. Gengnya ketiga pertalian daerah darah. Pertalian darah asal anak begitu di negara antah berantah, anak presiden baru masuk partai bisa langsung calon wali kota. Pertalian darah Wakanda forever. Nah, yang paling penting dari 3 perda itu adalah pertalian dana. Asal ada 2 langsung dia naik mau roket di. Nah, ini partai tidak demokratis, ketuanya sudah ada yang 29 tahun, Pak Refli berapa tahun ikut pemilu? Nah, dia sudah lama jadi ketua dan tidak ganti-ganti, belum yang lain gitu ya. 29 tahun. Sejak tahun 1999 dong. Dari PDI, kalau dari PDIP kan 1999, tapi mereka mengakui tahun 50. Mengakui 50 tahun. Artinya mereka 50 berpikir tahun kepemimpinan. Iya, kan nanti tanggal Januari ini partainya. Iya, 50 tahun. Berarti kan yang mereka akui bukan tahun 99 tapi yang tahun 70. Tapi ini tidak hanya PDIP ya, partai-partai lain juga punya masalah 73, demokrasi internal. Fusi ya. Itu sebabnya partai itu tidak pernah bekerja untuk para pemilih. Karena konsep pemilu kita kan agak aneh ya. Kita berhak memilih, tapi yang memecat ketua partai. Ya. Jadi karena itu dia takut ya. Jadi takutnya begitu sudah dipilih sama ketua partai. Partai juga tidak akan mau memberikan prinsip-prinsip demokrasi untuk dijalankan dalam berbagai sistem pemilu kita. Makanya hari ini ada rencana partai untuk mengubah sistem itu. Biar mereka lebih powerful ya. Nah, yang ketiga ini cukup penting. Pemilihnya. Kita itu pemilih yang reaktif, ribut nanti kalau sudah di ujung. Padahal kecurangannya sudah ada dari sekarang. Harusnya sudah kemudian bersuara, berperan, melakukan sesuatu. Masa suara-suara rekaman video soal kecurangan sudah begitu luas, tapi publik kita belum terlalu aware. Nah, pentingnya di channel Refli Harun yang ditonton live 375 orang ini, sejumlah subscriber channel saya. 378 sekarang. 78, barusan sebentar. Ayo ikut berpartisipasi, jangan terlambat berpartisipasi. Cadas, keren.
Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.